المصنف رحمه الله نفعنا به في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وتجب نية سجود السهو بأن يقصده عن السهو عند شروعه فيه لترك بعض واحد من أبعاد ولو عمدا، فإن سجد لترك غير بعض عالما عامدا بطلت صلاته، وهو تشهد أول أي الواجب منه في التشهد الأخير أو بعضه ولو كلمة، وقعوده، وسورة تركه وحده كقيام القنوت ألا يحسنهما إذ يسن أن يجلس ويقف بقدرهما، فإذا ترك أحدهما سجد، وقنوت راتب أو بعضه وهو قنوت الصبح ووتر نصف رمضان دون قنوت النازلة وقيامه، ويسجد تارك القنوت تبعا لإمامه الحنفي أو لاقتدائه في صبح بمصلي السنة على الأوجه فيهما، وصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعدهما أي بعد التشهد الأول والقنوت، وصلاة على آل بعد التشهد الأخير وقنوت، وسورة السجود لترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير أن يتيقن ترك إمامه لها بعد أن سلم إمامه وقبل أن يسلم هو أو بعد أن سلم وقرب الفصل، وسمي ذات سنن أبعادا لقربها بالجبر بالسجود من الأركان، ولشك فيه أي في ترك بعض مما مر معين كالقنوت هل فعله لأن الأصل عدم فعله. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala ta'lim wal ifada wal istifada wan naf'a wal intifa' bi jasina Muhammad SAW. Pembahasan sujud sahwi. Kemarin sudah dijelaskan bahwa sujud sahwi itu disunnahkan sebelum salam, yaitu 2 kali sujud karena asbab. Disunnahkan sujud sahwi karena sebab-sebab. Nah, ini permasalahan pertama yang akan disebutkan daripada asbab. Nanti akan disebutkan 5 asbab sujud sahwi, 5 penyebab disunnahkannya sujud sahwi. Yang pertama yaitu dengan meninggalkan daripada ba'd min ab'adis shalah, sebagian daripada ab'adis shalah. Ab'adis shalah nanti akan disebutkan. Di dalam salat itu ada rukun, ada syurut, kemudian ada sunan. Sunan dibagi 2, ada sunan ab'ad, yaitu sunnah ab'ad, ada sunan dikatakan sunnah hayat. Ketika meninggalkan rukun berarti sholatnya enggak sah. Atau ada syarat-syarat sholat yang belum dilakukan berarti hukumnya sholatnya enggak sah. Tapi kalau sunan ditinggalkan, ada sholat, di dalam sholat dia meninggalkan sunnah. Di situ bagi 2, ada sunnah ab'ad dan ada juga sunnah hayat. Kalau meninggalkan sunnah ab'ad, maka disunnahkan bagi orang yang meninggalkannya untuk sujud sahwi. Permasalahan kita sekarang ini. Tapi kalau meninggalkan sunnah hayat, yang bukan dikatakan sunnah ab'ad, nanti akan dijelaskan apa saja itu sunnah ab'ad, berarti selainnya sunnah hayat. Maka ketika meninggalkan sunnah hayat tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Nah, ini permasalahan pertama yaitu meninggalkan ba'd min ab'adis shalah, meninggalkan ab'adis shalah. Dikatakan disunnahkan sujud sahwi karena sebab-sebab, yaitu yang pertama litarki ba'din wahidin min ab'adin walau amdan, yaitu karena meninggalkan ba'din, sebagian daripada ab'adis shalah secara sengaja, min abadin walau amdan, walaupun secara sengaja, baik dia meninggalkannya karena lupa ataupun karena sengaja. Tapi nanti ketika meninggalkan ba'd min abadis shalah harus dalam keadaan yakin. Saya meninggalkan kunut, saya meninggalkan tasyahud awal, saya meninggalkan as-shalah ala nabi fi tasyahudil awal, atau saya meninggalkan shalah alal al fi tasyahudil akhir. Dia meyakini meninggalkan ba'd min ab'adis shalah.
Tapi kalau dia ragu, nanti akan dijelaskan di situ terakhir nanti pembahasan masa ab'ad. Kalau dia ragu, apakah saya meninggalkan sebagian daripada ab'adus shalah atau tidak ya? Dia meragukan meninggalkan sebagian daripada ab'adus shalah atau tidak, maka tidak disunahkan bagi dia untuk sujud sahwi. Tapi kalau dia, saya meragukan, saya meninggalkan kunut atau tasyahud awal. Untuk masalah ini nanti keraguan seperti ini nanti akan dibagi 3 keraguan. Maka tetap disunahkan sujud sahwi. Nanti akan dibahas terakhir. Tapi yang di sini yaitu meninggalkan ba'ad secara yakin. Meninggalkan kesunahan ab'adus shalah secara yakin. Walau amdan, walaupun sengaja. Kan tadi kemarin sudah dibahas, permasalahan ini kan sujud sahwi. Sujud karena lupa berarti kan. Tapi kok amdan disunahkan sujud sahwi? Kemarin kan sudah dibahas. Karena sebagian daripada permasalahan sujud sahwi ini, walaupun ada kesengajaan tetap disunahkan sujud sahwi. Lu kenapa dinamakan sujud sahwi? Karena al-ghalib, kebanyakan daripada permasalahan yang disunahkan sujud sahwi itu karena lupa. Nah ini contoh yang amdan, walau amdan. Walaupun dia sengaja meninggalkan ba'ad min ab'adis shalah, tetap disunahkan bagi dia untuk sujud sahwi. Ini walau amdan sebetulnya ghayah lirrad. Ini ghayah walaupun sengaja. Itu untuk menolak daripada pendapat. Karena ada yang berpendapat kalau meninggalkan dengan sengaja maka tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Kalau ada kesengajaan untuk meninggalkan ab'adus shalah maka tidak disunahkan sujud sahwi. Bahkan di Tuhfah dikasih alasannya. Kalau di kitab Tuhfah dikasih alasannya. Kalau dia tidak sengaja, karena dia lupa disunahkan sujud sahwi. Kalau ada kesengajaan, ya lebih disunahkan untuk sujud sahwi. Wong lupa aja disuruh sujud sahwi kok. Apalagi kalau dia sengaja. Lebih dibutuhkan untuk sujud sahwi, untuk menempel kan. Sujud sahwi itu kan untuk menempel daripada khalal. Kemudian fa'in sajada litarki ghairi ba'din aliman amidan batalat sholatuhu. Maka jika dia sujud litarki ghairi ba'din karena meninggalkan selain ba'ad min ab'adis shalah. Kan disunahkan sujud sahwi karena meninggalkan ba'ad min ab'adis shalah. Kalau dia sujud karena dia meninggalkan selain ba'ad min ab'adis shalah, berarti sunnah hayat seperti yang kita bagi tadi. Karena dia meninggalkan sunnah hayat, sujud sahwi. Ya apa ini hukumnya? Kalau aliman dia mengetahui keharaman, amidan dia ada kesengajaan, maka batalat sholatuhu, batal sholatnya. Berarti dia menambah gerakan yang bukan dalam sholat. Hukumnya apa? Membatalkan sholat. Karena dia masalah meninggalkan baca tasbih rukuk. Ketika rukuk tidak baca tasbih. Atau ketika sujud tidak baca tasbih. Dia sujud sahwi, maka batal sholatnya kalau dia aliman amidan. Mengetahui keharamannya dan ada unsur kesengajaan. Itu dikatakan, kenapa kok li ghairi ba'din? Karena itu dikatakan sunnah hayat. Sunnah hayat tidak disunahkan sujud sahwi. Contohnya seperti tasbih ruku itu sunnah hayat. Tasbih sujud itu sunnah hayat. Kemudian takbiratul intigalat, perpindahan rukun. Takbir untuk perpindahan rukun. Ketika rukuk takbir. Ketika sujud takbir. Ketika julus baina sajdatain takbir. Ketika sujud lagi takbir. Itu namanya takbiratul intigalat. Ketika meninggalkan itu tidak disunahkan sujud sahwi. Kenapa? Karena itu sunnah hayat. Atau membaca surat, atau membaca ta'awud, atau membaca doa istiftah, itu semuanya dikatakan sunnah hayat. Ketika meninggalkannya tidak disunahkan sujud sahwi. Ketika ada orang sujud karena meninggalkan sunnah hayat, kalau aliman amidan batalat sholatuhu. Kalau dia tidak mengetahui, jahilan atau nasian karena lupa, apakah batal salatnya? Tidak dikatakan batal kalau karena lupa. Tapi ketika dia melakukannya karena lupa atau tidak mengetahui keharamannya, maka nanti di akhir salatnya dia disunahkan sujud sahwi.
Itu di akhir sholat berarti dia. Ketika dia sujud sahwi. Kenapa ente sujud sahwi? Karena meninggalkan tasbih daripada rukuk. Akhirnya dikasih tahu loh, itu tidak disunahkan sujud sahwi. Gimana sekarang? Sujud sahwi. Saat itu disunahkan sujud sahwi. Loh kan sudah salam. Nanti ada pembahasan ketika dia meninggalkan sujud sahwi, kemudian dia salam, apakah boleh kembali lagi ke dalam sholat untuk melakukan sujud sahwi? Boleh, nanti akan dibahas. Yang penting sebelum tulul fasal. Sebelum terlalu lama fasalnya, pisahnya, maka disunahkan bagi dia untuk melakukan sujud sahwi, berarti dia kembali dalam sholat. Nanti akan dibahas. Walhasil di situ, ketika dia mengetahui bahwa itu adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk sujud, maka disunahkan bagi dia untuk sujud sahwi. Litarki ba'din min abadis salah, karena meninggalkan ba'd min abadis salah. Apa saja ba'd min abadis salah? Yang pertama, wa huwa tasyahudun awal, yaitu meninggalkan tasyahud awal. Ai al-wajib minhu fit tasyahudil akhir. Yang dimaksud tasyahud awal sini bukan semua tasyahud yang sempurna, tapi tasyahud yang wajib dibaca di tasyahud akhir. Kita kan tahu tasyahud yang kita baca ini biasanya lengkap, sak sunahi. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu sak sempurnanya itu. Padahal yang wajib at-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Itu yang wajib. Nanti seterusnya ada. Nah, kalau kita meninggalkan yang wajib dibaca di tasyahud akhir ketika tasyahud awal, itu yang disunahkan bagi dia untuk sujud sahwi. Tapi kalau dia meninggalkan at-tahiyatul mubarakatuh, al-mubarakah tidak dibaca, at-tahiyatus salawatu thayyibatu lillah. Apakah disunahkan sujud sahwi? Enggak. Kenapa? Al-mubarakat bukan dzikir yang wajib dibaca di tasyahud akhir. Yang disunahkan sujud sahwi ketika meninggalkan tasyahud awal, yaitu tasyahud awal yang dimaksud al-wajib yang wajib dibaca daripada tasyahud akhir. Kan kemarin sudah pembahasan arkanus shalah, pembahasan tasyahud akhir, kan sudah disebutkan apa yang wajib dibaca di tasyahud akhir, kan sudah dijelaskan. Yaitu apa? At-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wis. Itu yang wajib dibaca tasyahud akhir. Ketika ada dzikir yang ada ini yang wajib dibaca tasyahud akhir, tidak dibaca di tasyahud awal, walaupun sebagian nanti. Walaupun sebagian. Maka disunahkan sujud sahwi. Tapi kalau tidak baca mubarakatuh, tidak baca as-sholawatu, kemudian sayyidana tidak dibaca seandainya, apakah disunahkan sujud sahwi? Tidak. Tidak disunahkan sujud sahwi. Itu yang dimaksud al-wajib minhu fit tasyahudil akhir. Au wa huwa tasyahudun awal au ba'duhu, atau sebagiannya. Sebagian daripada yang wajib. Yang wajib kan tadi sudah disebutkan, yaitu yang wajib dibaca tasyahud akhir. Dia meninggalkan wawunya seandainya, meninggalkan sebagian walau kalimah katanya, walaupun sak kalimat. Walaupun kalimat seperti wa anna Muhammadan, wawunya tidak dibaca. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan langsung Rasulullah wa anna anna Muhammadan Rasulullah. Wawunya tidak dibaca. Apa disunahkan sujud sahwi? Disunahkan sujud sahwi. Kenapa? Dia meninggalkan sebagian daripada tasyahud awal walaupun satu kalimat. Walaupun satu huruf ini berarti. Walaupun satu huruf daripada yang wajib dibaca di tasyahud awal. Maka disunahkan sujud sahwi. Wa qu'uduhu litarki ba'din wa huwa tasyahudun awal. Wa qu'uduhu, dan qu'udut tasyahud, duduknya tasyahud awal. Dia meninggalkan duduk tasyahud awal. Ya apa gambarane? Dia meninggalkan duduk tasyahud awal. Meninggalkan duduk tasyahud awal. Padahal kalau dia tasyahud awal berarti duduk.
Kalau dia meninggalkan tasyahud awal, ya meninggalkan duduknya. Ya apa ini surahnya? Di situ sebutkan wa suratu tarkihi wahdahu, meninggalkan tarkihi, wa surah dan gambaran meninggalkan tasyahud, meninggalkan qu'ud, tarkihi ay tarkul qu'ud, wahdahu, meninggalkan duduk saja. Surahnya gimana gambarannya? Kagiyamil kunut, sebagaimana juga qiyamil kunut, berdiri untuk kunut. Nanti akan dibahas ketika dia meninggalkan kunut. Kunut itu kan bacaan ketika Allah mahdina fiman hadait wa afina fiman afat dan seterusnya. Ketika dia meninggalkan doa kunut dan juga meninggalkan qiyamnya, bodoh ambil tasyahud ini. Meninggalkan tasyahud disunahkan sujud sahwi, meninggalkan duduk untuk tasyahud disunahkan sujud sahwi. Meninggalkan doa kunut disunahkan sujud sahwi, meninggalkan qiyam untuk kunut disunahkan sujud sahwi. Gambarannya gimana meninggalkan qiyam saja? Gambarannya gimana meninggalkan duduknya untuk tasyahud saja? Karena itu dikatakan apa? Wasuratu tarkihi wahdahu kaqiyamil kunut an la yuhsinahuma, yaitu dia tidak bisa membaca tasyahud, tidak bisa membaca kunut. Jadi ada orang mungkin baru masuk Islam atau dia baru mengetahui, ya, dia jahil ma'dzur walhasil, ya, dia jahil ma'dzur. Dia tidak bisa membaca tasyahud, dia tidak bisa membaca kunut. Maka bagi orang tersebut ketika sholat tetap disunahkan duduk ketika waktu tasyahud awal, walaupun tidak baca. Jadi setelah 2 rakaat seharusnya kan dia berdiri rakaat ketiga. Sebelum berdiri rakaat ketiga duduk untuk tasyahud. Loh, saya tidak bisa tasyahud, duduk saja dengan ukuran tasyahud. Tetap sunnah. Kalau orang seperti ini disunahkan untuk duduk tapi dia meninggalkan duduknya. Wis tidak tasyahud, tidak lunggu, tidak duduk dia. Berarti dia meninggalkan duduknya saja. Kalau tasyahudnya kan sudah tidak disunahkan, kenapa tidak bisa dia? Tapi duduknya dia juga tinggalkan, padahal disunahkan. Walaupun dia tidak baca tasyahud, disunahkan tetap duduk. Ditinggalkan sama dia duduknya. Maka bagi orang tersebut disunahkan untuk sujud sahwi karena meninggalkan duduknya saja berarti. Dia tidak bisa tasyahud kok. Qiyam juga sama. Ketika qiyam, dia tidak bisa kunut, maka disunahkan berdiri ketika waktu kunut dengan ukuran doa kunut. Disunahkan tetap berdiri. Ketika ada orang seperti ini disunahkan tetap berdiri, tapi dia meninggalkan berdirinya untuk kunut, langsung dia sujud, maka bagi orang tersebut disunahkan untuk sujud sahwi. Inilah gambaran yang dikatakan dia meninggalkan duduk tasyahud saja dan meninggalkan qiyam untuk kunut, untuk doa kunut saja. Faham ini ya? Baik. Wa suratu tarkihi, dan gambaran meninggalkan qu'ud wahdahu sendiri. Kaqiyamil kunut, sebagaimana meninggalkan qiyam untuk kunut. Yaitu surahnya apa? An la yuhsinahuma. Dia tidak bisa untuk membaca tasyahud dan kunut. Yusannu, kenapa kalau tidak bisa baca tasyahud dan kunut? Karena yusannu disunnahkan ayyajlisa, untuk duduk. Ketika waktu tasyahud tetap disunahkan duduk. Wayagifa biqadrihima, dan dia berhenti biqadrihima, atau ayyajlisa wayagifa, dan dia disunahkan berdiri untuk kunut biqadrihima, dengan ukuran keduanya. Ukuran duduk, ukuran untuk tasyahud dan ukuran untuk doa kunut. Fa idza taraka ahadahuma, kalau dia masih meninggalkan, jika dia meninggalkan ahadahuma, salah satu keduanya, yaitu qiyamnya kunut atau duduknya tasyahud, sajadah, maka disunahkan bagi dia untuk sujud. Ini adalah gambaran meninggalkan duduknya tasyahud saja atau qiyamnya untuk kunut saja. Baik. Ini yang pertama. Yang pertama daripada ba'd min abadis shalah. Ketika meninggalkan ba'd min abadis shalah, yaitu tasyahud, maka disunnah tasyahud awal, yaitu maka disunahkan bagi dia untuk apa? Sujud sahwi. Yang kedua, wa kunutun ratib.
Ba'd min abadis shalah yang kedua yaitu meninggalkan kunut ratib. Au ba'duhu atau sebagian kunut ratib. Apa itu kunut ratib? Wa huwa kunutus subhi. Yaitu kunut di dalam salat subuh. Wa witru nisfi Ramadan. Dan witir nisf Ramadan. Nisful akhir. Ketika bulan Ramadan, ketika sholat taraweh, kan di situ ada sholat witir setelah sholat taraweh. Nah, disunahkan ba'da fi nisfil akhir, disunahkan fi nisfil akhir, yaitu mulai malam 16 Ramadan setelah rakaat yang ketiga daripada sholat witir. Ketika dia rakaat yang ketiga daripada sholat witir, disunahkan bagi imam untuk kunut. Kunut apa? Ya sama seperti kunut yang dibaca dalam sholat subuh. Itu termasuk kunut ratib. Kalau meninggalkan itu kunut, disunahkan sujud sahwi. Loh, apakah meninggalkan ba'd min abadis shalah ini walaupun dalam sholat sunnah? Iya. Sholat wajib, sholat sunnah, kalau meninggalkan tasyahud awal seandainya dia sholat sunnah 4 rakaat dan dia niat untuk duduk tasyahud awal. Ketika dia meninggalkannya, disunahkan sujud sahwi. Kunut juga sama, ketika sholat witir, ada kunut ratib, seperti witir dari Ramadan ini. Ketika dia meninggalkan, apakah disunahkan sujud sahwi? Disunahkan bagi dia untuk sujud sahwi. Karena itu termasuk kunut ratib. Duna kunutin nazilah. Bukan termasuk daripada kunut ratib, yaitu kunutun nazilah. Kunut nazilah itu ketika ada bencana terhadap kaum muslimin atau ada malapetaka terhadap kaum muslimin, di situ disunahkan untuk membaca kunut, namanya kunut nazilah. Apakah ketika dia meninggalkan kunut nazilah disunahkan sujud sahwi? Tidak. Karena itu bukan termasuk kunut ratib. Baik, ketika meninggalkan kunut ratib, au ba'duhu atau sebagiannya. Di sini nanti kunut ratib itu sebetulnya untuk membaca doa kunut, lafduhu ghair muta'ayyinah. Lafadznya kunut itu tidak ditentukan. Lafadznya kunut tadi itu ghair muta'ayyinah. Lafadznya kunut itu apa? Ghair muta'ayyinah. Tidak ditentukan lafadznya kunut. Tidak ditentukan, maksudnya apa? Bukan seperti, tidak harus dia memakai kunut yang warid. Kan seperti yang kita baca setiap salat subuh itu Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Itu namanya kunut yang warid. Ada riwayat, ada riwayatnya. Kalau dia, apakah dia wajib baca yang itu? Enggak harus. Yang penting dikatakan baca kunut cukup ada doa dan sana. Bahkan ada yang mengatakan cukup doa saja, walaupun tidak ada sana. Berarti cukup dia mengatakan Allah maghfirli ya ghafur, itu sudah cukup. Ketika dia membaca Allah maghfirli ya ghafur, apakah dia nanti ketika akhir salatnya disunahkan sujud sahwi? Enggak, kenapa? Dia kunut kok. Tapi kalau dia membaca kunut yang warid, Allah mahdini fiman hadait wa afini fiman afait dan seterusnya, ketika dia meninggalkan sebagian saja daripada kunut warid ini, walaupun satu huruf, maka disunahkan bagi dia untuk sujud sahwi. Paham ya? Kalau dia mendatangkan badalnya, gantinya bukan doa yang warid ini, maka yang penting di situ ada doa dan sana. Atau ada pendapat yang mengatakan cukup doa saja. Ketika dia sudah mendatangkan badal, apakah disunahkan sujud sahwi? Tidak disunahkan sujud sahwi. Kenapa? Sudah melakukan kunut. Tapi kalau dia mendatangkan yang warid itu ada dua nanti. Ada yang dikatakan kunut Sayyidina Hasan, ada yang dikatakan kunut Sayyidina Umar. Nah, kalau dia mendatangkan salah satu daripada dua ini, maka ketika dia meninggalkan sebagian saja, maka disunahkan bagi dia untuk sujud sahwi. Paham ini ya? Makanya di situ karena apa? Wa kunutun ratib au ba'duhu atau sebagian meninggalkan sebagian kunut ratib. Disunahkan bagi dia untuk sujud sahwi walau harfan wahidan, walaupun satu huruf seperti fa yang ditinggalkan. Seperti apa? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaih. Fa tidak dibaca fa-nya. Wa innaka taqdi wa la yuqda alaik, fa innaka tidak dibaca langsung innaka taqdi wa la yuqda alaik. Meninggalkan fa'id dan dia mendatangkan kunut yang warid,
maka disunahkan bagi dia untuk sujud sahwi. Itu au ba'duhu maksudnya. Kemudian wa qiyamuhu, termasuk daripada ab'adus shalah yaitu qiyamuhu, yaitu qiyam untuk baca kunut seperti yang tadi dibahas. Surahnya kan sudah dibahas tadi. Dia meninggalkan qiyam, gimana gambarannya meninggalkan qiyam saja? Kan tadi sudah digambarkan, yaitu apa? Ketika dia tidak bisa membaca kunut, disunahkan bagi orang tersebut untuk tetap berdiri seperti orang kunut dengan ukuran doa kunut. Ketika orang seperti ini meninggalkan berdirinya, maka tetap disunahkan bagi dia untuk sujud sahwi. Bukan karena meninggalkan kunutnya, tapi karena meninggalkan berdirinya untuk kunut. Wa yasjudu tarikul kunuti taba'an li imamihil Hanafi aw liktidaihi fi subhin bi musalli sunnatiha alal aujah fihima. Dan disunahkan sujud sahwi tarikul kunuti, itu orang yang meninggalkan kunut taba'an li imamihi, berarti makmum ini. Tarikal kunuti yaitu orang yang meninggalkan kunut taba'an li imamihil Hanafi, karena mengikuti imam yang bermadhab Imam Hanafi. Karena imam yang bermadhab yang madhab Abu Hanifah, dia tidak membaca kunut. Imam yang bermadhab Imam Abu Hanifah, dalam madhab Abu Hanifah tidak disunahkan kunut ya. Tidak disunahkan bagi dia untuk kunut. Nah, ketika imamnya Hanafi tidak kunut, gimana ini hukumnya? Berarti makmumnya meninggalkan kunut. Maka disunahkan bagi makmum tersebut setelah salamnya imam untuk sujud sahwi. Nanti akan dibahas apapun yang ditinggalkan, apapun ketika imam disunahkan sujud sahwi, tapi imam tersebut tidak sujud sahwi, maka disunahkan bagi makmum untuk tetap sujud sahwi. Kenapa? Lijabri khalal imam. Karena untuk menempel daripada kekurangan imam. Tapi setelah imam salam disunahkan sujud sahwi. Kenapa? Karena imamnya tidak sujud sahwi. Bahkan bagi makmum yang masbuk seandainya setelah imamnya sujud sahwi, nanti makmum ketika sebelum salam tetap disunahkan sujud sahwi lagi. Lu kan sudah tadi imamnya sujud sahwi. Ya inti kan mengikutinya karena wajib mutaba'ah sama imam. Tapi inti belum sujud sahwi untuk menempel daripada imam, kesalahan imam. Karena itu nanti sebelum salamnya dia juga disunahkan sujud sahwi. Nah, ini juga kalau imamnya madhab Abu Hanifah. Imamnya madhab Abu Hanifah. Dia tidak kunut. Setelah sujud 2 kali, akhir rakaatnya langsung salam. Maka bagi makmum disunahkan untuk tetap sujud sahwi. Walaupun makmumnya kunut. Apa bisa? Imamnya tidak kunut, makmumnya kunut. Apa boleh? Nah, nanti juga akan dibahas. Nanti permasalahan permasalahan kunut dan tasyahud akan lebih dijelaskan nanti. Tafsirnya gimana kalau imam dan munfarid, gimana kalau makmum, akan dibahas nanti. Nah, nanti gambarannya sedikit sekilas pembahasan nanti. Ketika imam tidak kunut, apakah boleh bagi makmum untuk tetap kunut? Nah, disunahkan bagi makmum tetap untuk melakukan kunut ketika imam tidak kunut. Semenjak imamnya belum berdiri dari sujud yang kedua. Semenjak imam belum berdiri dari sujud yang kedua. Ketika imam sujud, kan dia meninggalkan kunut berarti langsung sujud imamnya. Ketika sujud yang pertama, disunahkan bagi makmum untuk boleh membaca doa kunut. Yang tidak harus baca doa kunut warid kan. Kalau doa kunut warid terlalu panjang. Mungkin dia tidak akan selesai imam sudah berdiri dari sujud yang kedua. Karena itu kunut tadi kan lafadznya ghair muta'ayyinah. Dia bisa membaca Allah maghfirli ya ghafur kemudian sujud, kunut wis makmumi. Yang penting imam belum berdiri dari sujud yang kedua. Nanti ketika imam sujud yang pertama tetap sunnah bagi makmum untuk kunut. Julus baina sajdatain boleh bagi makmum untuk terus melakukan kunut. Tapi ketika imam sujud yang kedua,
makruh bagi makmum untuk meneruskan kunutnya. Kenapa? Bentar lagi kalau imamnya berdiri dari sujud yang kedua, batal sholat kamu kalau kamu masih tetap berdiri. Kenapa? Takhalluf biruknain. Karena dia sudah terlambat 2 rukun. Karena itu ketika sujud yang kedua makruh untuk meneruskan, langsung aja sujud. Nanti akan dibahas ini, masalah ini. Walaupun makmum seperti ini, imamnya tidak kunut langsung sujud. Ana baca doa kunut, Allah maghfirli ya ghafur, langsung sujud bersama imam. Berarti makmum kunut, imamnya tidak kunut. Apakah disunahkan tetap bagi makmum untuk sujud sahwi nanti di akhir salatnya? Tetap. Kenapa? Kesalahan imam. Imam kan tidak kunut, walaupun makmumnya kunut. Tetap disunahkan setelah imam salam sujud sahwi. Faham ini ya? Ini memang sebetulnya pembahasannya di sini dibagi-bagi, tidak langsung dibahas semuanya. Nanti sebetulnya ada permasalahan antara imam dan makmum, ada permasalahan imam munfarid dan seterusnya nanti. Walhasil itu masalahnya di sini. Di situ dikatakan wa yasjudu, dan disunahkan sujud sahwi, tarikul kunuti, orang yang meninggalkan kunut, taba'an li imamihil Hanafi, karena mengikuti imam yang bermadhab Imam Abu Hanifah. Kalau mau ditambahi, walaupun makmumnya tetap kunut ya. Walau qanatal makmum. Ini kan tarikul kunuti. Sebetulnya walau qanatal makmum, kalau imamnya meninggalkan kunut, tetap disunahkan sujud sahwi. Kenapa? Karena kekurangan daripada imam. Aulik tidaihi fi subhin bimusalli sunnatiha alal aujah, atau karena mengikutinya si makmum fi subhin di dalam sholat subuh bimusalli sunnatiha dengan orang yang sholat sunnah subuh. Jadi imami sholat sunnah gobliyatul fajr, gobliyatul subuh. Jadi imam sholat sunnah sebelum fajar, sebelum sholat subuh, disunahkan 2 rakaat. Makmumi sholat subuh. Boleh apa enggak? Sah apa enggak? Sah berjamaahnya. Tapi tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Ya. Ketika imamnya sholat qobliyah, makmumnya sholat subuh, pastikan imamnya tidak kunut, tidak ada qobliyatul fajr, ada kunuti. Karena itu imamnya tidak kunut, sama juga bagi makmum ketika akhir sholatnya nanti tetap disunahkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau makmumnya kunut, imamnya kan tidak kunut karena sholat qobliyah, imam sujud, makmumnya kunut, Allah maghfirli ya ghafur. Kemudian dia sujud bersama imam. Setelah akhir salatnya apakah disunahkan sujud sahwi? Enggak, imamnya tidak salah kok. Imamnya salat qobliyah masa ada doa kunut di situ? Tidak ada, karena itu imam tidak salah. Sedangkan makmumnya juga makmumnya juga tidak meninggalkan kunut, karena itu tidak disunahkan untuk sujud sahwi untuk masalah ini. Ketika makmumnya kunut. Aulik tidai fi subhin bimusalli sunnatiha alal aujah. Al aujah fihima, atas pendapat yang mu'tamad fihima di dalam 2 masalah ini. Kemudian wasalatun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada khilaf di antara ulama itu mawdi'ul gunut. Ada yang menyatakan mawdi'ul gunut itu setelah ruku, waktu i'tidal, ada menyatakan qablar ruku. Ada khilaf ada di situ di antara yang menyatakan kunut itu. Mawdi'ul kunut juga ada khilaf antara ulama. Tapi ada yang perlu dibahas? Sedikit untuk menambahkan, tadi masalah sholat sunnah kan termasuk ketika meninggalkan ab'ad disunnahkan juga untuk sujud sahwi. Permasalahannya kalau itu adalah tasyahudul awal, itu masih diperselisihkan antara Imam Ibn Hajar dan Imam Romli. Kalau tadi ketika ada laukan nawiyan ayatiyah bitasyahudil awal, misalnya bitasyahudin, itu ada tasyahudul awal, kemudian meninggalkan tasyahud awal, kalau Imam Romli tetap dia disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Tapi khilafan Imam Ibn Hajar. Kalau menurut Ibn Hajar, kenapa? Karena dalam sholat sunnah seorang musolli dia dikasih pilihan mau tasyahudnya 1 kali ataukah 2 kali. Karena itu dianggap bukan matlub lidzati.
Makanya karena ada takhir, kalaupun ditinggalkan walaupun sudah ada azam niatan untuk mengerjakan, dia tidak ada anjuran kesunahan untuk melaksanakan sujud sahwi. Berarti bagi makmum pun kalau imamnya sengaja menurut pendapat Ibn Hajar tidak sujud sahwi. Salat sunnah yang yang berjamaah berarti sama aja berarti. Di sini diterangkan kalau orang sholat meninggalkan sholat ab'ad disunahkan sujud sahwi. Sedangkan sujud sahwi 2 kali. Kalau dia itu melakukan sujud sahwi dapat 1 kali, duduk dia lupa. Saya apa sudah 2 kali apa 1 kali? Ini seterusnya gimana? Pikun yang sholatin rupanya. Sujud sahwi lagi ya. Nanti ada itu terakhir itu. Nanti ada itu. Matanya itu. Ya dianya ya dijawab seana aja. Tetap ya. Jadi ditambah ya khut al-lagol itu. Ya, nanti ada gini loh. Nanti itu permasalahan surah sujud sahwi itu dikatakan sujud sahwi itu yajbur ma qablahu wa ma ba'dahu wa ma fihi. Wa ma fihi bukan la yajburu nafsuhu. La yajburu nafsuhu. Itu permasalahan sujud sahwi. Sujud sahwi itu tidak bisa menempel kesalahan nafsuhu dirinya sendiri. Contohnya seperti yaitu ketika ada orang dia gambaran untuk yajburu magoblahu, yaitu dia berbicara jelas seperti permasalahan yang ada, yaitu dia berbicara lupa, dia berbicara dalam salat sedikit tapi lupa. Kalau kesengajaan batal kan, tapi karena lupa tidak membatalkan. Itu fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahu, nanti permasalahan sujud sahwi itu. Disunahkan sujud sahwi ketika akhir salatnya. Berarti ini kesalahan magoblahu sebelumnya. Ada yajburu ma ba'dahu, itu dia surahnya ayyasjuda lisahwi sabik, dia sujud sahwi untuk kesalahan yang telah berlalu. Setelah sujud yatakallam bikalam golil nasian, kemudian dia berbicara lagi kalam golil tapi lupa. Apakah sujud sahwi lagi? Enggak wis, sudah cukup sujud sahwi yang tadi, enggak perlu sujud sahwi lagi. Atau yang ketiga yajburu ma fihi. Ma fihi yaitu dia sujud kemudian tengah-tengah summa yatakallam fi bikalamin ghalin nasian. Fala yasjud tsaniyan li'annahu la ya'manu min wuqu'i mithla dzalik fi sujudi tsani. Ini apa gambarannya? Hah? Ya gambaran dia ya. Iya. Kan dia kan sujud. Tengah-tengah setelah sujud kan sujudnya 2 kali. Ketika dia berdiri untuk sujud yang kedua berbicara dia. Kalam golil nasian. Apa berarti sujud yang pertama tadi dikatakan belum tidak sah, kemudian sujud 2 kali lagi? Enggak wis, tambah sujud 1 kali lagi aja. Itu lima fihi. Tapi mayajburu nafsuhu ya. Mayajburu nafsuhu. Tinggal nambah aja 1 kali. Ada yang lain? Berarti terangkan lagi tadi saya lupa. Tasyahud yang wajib dibaca di tahiyat akhir. Tasyahud kan sudah itu sebetulnya. Pembahasan arkanus shalah kan semua dibahas. Di matan itu. Kenapa? Ada Paling sedikitnya tasyahud yang dibaca di tahiyat akhir itu loh. Lah ya, kan sudah kan. Arkanus shalah di matan itu ada sudah. At-tahiyatu lillah, salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. ada riwayat wa inna muhammadan abduhu wa rasuluh ya. Di matan itu ada di arkanus shalah. Tentang qunut nazilah Ustaz. Masalah qunut nazilah ini satu pertanyaannya musibahnya itu batasannya seperti apa qunut nazilah itu. Disunatkan qunut nazilah, musibahnya malapetakannya itu seperti apa. Terus yang kedua, sholat yang diisi qunut nazilah apakah bebas? Apa? Sholatnya bebas apa qunut nazilah?
Kunut nazilah itu disunahkan ketika ada musibah amah umum kepada kaum muslimin tapi diketahui. Atau khusus tapi manfaatnya untuk umum. Seperti ada seorang yang dia itu membela agama Allah pemberani kemudian ditawan. Akhirnya kaum muslimin bercerai-berai karena sebab orang ini ditawan. Nah, ini masalah satu orang tapi manfaatnya untuk umum. Kita doakan supaya dia dilepaskan, dia selamatkan, itu termasuk khusus kepada satu orang, tapi manfaatnya untuk umum. Atau musibah yang umum seperti di tempat kaum muslimin ada yang kena musibah, tapi muayyan, harus diketahui, bukan mubham. Yang penting di Indonesia ini pasti yang penting di dunia ini pasti ada musibah, nggak boleh gitu, harus ditentukan. Mana maksudnya ada diketahui bahwa ada musibah memang gitu. Tapi kalau dia yang penting di dunia ini pasti ada musibah terhadap kaum muslimin, enggak boleh gitu. Itu kesunahan untuk kunut nazilah. Nanti sebetulnya pembahasannya. Kemudian kunut nazilah itu disunahkan hanya di sholat maktubah saja. Bukan dalam sholat sunnah, sholat maktubah, sholat 5 waktu. Kalau sholat yang lainnya tidak disunahkan kunut nazilah. Tapi ini pernah Ustaz ya. Di desa saya itu kiai itu setiap Jumat mesti kunut nazilah. Tapi tidak ada muayyan gitu. Gimana? Tadi kan tidak boleh tadi. Apakah sah apa enggak sholat? Karena ada memang di dunia di ini kan banyak musibah. Yang ada di Palestina perang tadi itu kan bisa didoakan itu, yang ada di yang lainnya kunut nazilah. Maksud saya tadi kalau dia ndak mentu pokok anak kunut nazilah. Anak apa? Ndak roh musibah. Dia ndak tahu apa-apa. Tapi kunut nazilah. Ya, harus di Pasuruan kunut musibahnya di seluruh dunia.